Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-52 dan 53 insyaallah yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ثم عفونا, kemudian kami memaafkan, ankum kalian, min ba'di dzalika, setelah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa idz ataina, dan ingatlah ketika kami memberikan Musa kepada Nabi Musa al-kitab, memberikan al-kitab, wal furqan, dan al-furqan, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat yang ke-52, ini adalah kelanjutan dari ayat yang ke-51, yang dimana ayat yang ke-51 menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Bani Israel ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk bermunajat selama 40 hari, memenuhi panggilan Allah untuk bermunajat 40 hari untuk menerima kitab Taurat, ya, dan mereka berjanji untuk tetap sabar menanti kedatangan Nabi Musa selama 40 hari yang akan datang membawa Alkitab. Akan tetapi pada faktanya orang-orang Bani Israel tidak sabar menunggu kedatangan Nabi Musa yang bermunajat di miqat yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan akhirnya datang seorang Samiri yang merupakan sosok penyembah sapi. Dia datang menjadi munafik, berpura-pura masuk Islam untuk membuat propaganda, menipu orang-orang Bani Israel. Dia mendakwakan bahwasanya Musa dan dia sama-sama menyembah patung sapi, dan dibuatlah patung anak sapi yang kemudian sebagian orang Bani Israel menyembahnya. Maka pada ayat yang ke-52 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang nanti pada akhirnya mereka dimaafkan, ya. Karena ketika datang Nabi Musa maka mereka pun kembali bertobat, sebagiannya bertobat, dan Allah pun memaafkan. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Summa afauna ankum, kemudian kami memaafkan kalian. Artinya mahauna dzunubakum, kami menghapuskan dosa-dosa kalian, min ba'di dzalik, setelah itu. Setelah itu maksudnya min ba'di ibadatikumul ijla, setelah kalian menyembah patung anak sapi, la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Jadi setelah Musa datang nantinya, yang kemudian sebagian mereka kembali bertobat, kembali kepada Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Musa, maka Allah memaafkan dosa-dosa mereka di masa sebelumnya, yaitu menyembah patung anak sapi.
La'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Likai tashkuru afwi, maksudnya agar kalian mau mensyukuri maafku angkum kepada kalian, wasani'i, dan mau mensyukuri apa yang aku lakukan kepada kalian. Ya. Qila, dikatakan asyukru huwa ta'atu bi jami'il jawarihi fis sirri wal alaniyati. Dikatakan, ada yang berpendapat bahwasanya syukur itu maknanya adalah menjalankan ketaatan dengan segenap anggota badan, baik dalam kondisi tersembunyi ataupun secara terang-terangan, baik yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Jadi namanya syukur itu menjalankan ketaatan kepada Allah dengan segenap anggota tubuh kita, baik yang sir ataupun yang alaniyah, baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Itulah makna syukur yang sebenarnya. Maka Al-Hasan, dan Imam Al-Hasan mengatakan, syukrun ni'mah zikruha, mensyukuri nikmat itu adalah mengingat nikmat itu. Yang disebut mensyukuri nikmat adalah nikmat, mengingat nikmat. Jadi mengingat-ingat nikmat Allah, itu kata Imam Al-Hasan. Ya, Allahu taala a'lamu bis-shawab.